Ada beberapa hal yang perlu Bapak ingatkan. Ada beberapa dari kantor itu yang melanggar apa yang menjadi terlambat kalau sebelum ada belum datang bisa masuk kan itu dari lambat belum atau setelah absen terlambat bisa nggak? Kita itu kemarinnya waktu banyak lambat kenapa lambat? Ya tidak juga aturan itu dibuat harus seperti itu. Kemudian kelas harus dalam keadaan pikir dan pikir. Banyak nampaknya. Oke, kami bawa di depan masing-masing ada rumah. Yang tidak kalah pentingnya adalah apa fungsi HP di dalam kelas? Digunakan sebagai apa? Sebagai media. Apa arti media? Media, ini media tidak? Apa media? Alat namanya media. Ini media tak? Media. Sudah ada ini tidak? Media. Nah, kalau HP digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran, boleh tidak digunakan di luar pembelajaran? Misalnya tidak disuruh menggunakan HP, pakai HP, boleh tak? Tidak boleh. Tidak menggunakan HP mana? Apa tidak anak dulu? Alasannya itu dasarnya berasa. Bapak tidak jujur. Yang namanya manusia itu pernah berbuat salah. Dia ingin menjadi orang baik, ingin menjadi lebih baik. Ketika dia mau memperbaiki kesalahannya, masuk salah. Kenapa dia melakukan pelanggaran? Karena dia menganggap apa? Kita tidak respect. Yang mereka katakan melanggar itu karena dia tahu ada orang tapi melanggar.
Bagaimana supaya aturan kesepakatan itu selalu diingat? Apa perlu ditulis? Perlu nggak tulis tempel? Perlu. Supaya apa? Supaya tidak lupa. Jadi kalian kan punya catatan. Untuk apa catatan itu? Supaya tidak semuanya itu transformasi ilmu itu masuk di dalam. Ya kalau bisa langsung kemampuan, keterampilan kalian sama tidak sama. Bapak ngajarkan sama nggak tuh kalian? Sama, tapi limanya tidak sama. Maka nilainya berbeda. Kalian mau adil atau tidak? Mau adil? Nilainya sama semua. Mau adil? Kalau begitu yang malas Bapak kasih tinggi, yang tadi nilai sama enggak? Enggak. Kalau Bapak ngomong ini, boleh main HP enggak? Boleh main HP? Jangan main HP. Kita harus pakai masih langgar, itu bahaya. Oke. Nah, kali ini kita sepakat semua, kalau dalam keadaan bersih, segala macam, kita sepakat. Udah ada hari, tak ada berapa, kita sepakat kacil. Itu kita sepakat. Itu yang di apa lambat? Begitu terus ya? Ya gitu terus. Kalian nggak tahu gimana? Oke, kalau semua sudah sepakat, ada yang ditanyakan? Ada yang mau berkeberatan? Tidak apa, Pak, saya keberatan Pak, ini silakan. Kalau ada Bapak melatih kita tentang materi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai dengan negara kesatuan, dengan negara kesatuan. Mulai. Satu. Yang lain? Dapatkan salah? Tidak salah, memang dapat. Kalau tidak menyarankan pendapat. Yang lain? Coba buka pasal 18 ayat 1. Buka. Kartu media. Definisi menurut beberapa ahli silakan.
atas kabupaten yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur undang-undang. Satu pemerintahan ada pemerintahan daerah, ada kemudian pusat pemerintahan daerah itu berarti bahwa pemerintahan provinsi nanti bikin ada provinsi siapa pemimpin provinsi ada kabupaten kota siapa yang memberitahunya bupati atau gabungan provinsi itu disebut apa? Disebut dengan gabungan provinsi. Gabungan provinsi. Kalau saya mau tanding dengan tingkat kabupaten kota, berarti di bawah. Tingkat kabupaten kota berarti di bawah. Tingkat provinsi di bawah nasional. Pemerintah yang mana itu? Dibuat sebuah negara beda nggak dengan negara federal? Negara federal, negara mana? Amerika. Sama Amerika itu apa bedanya? Dia mereka memiliki negara bagian. Ada negara-negara bagian. Mereka melaksanakan pemerintahan sendiri. Beda dengan Indonesia, nah bisa tidak ada jalur terpusat. Itulah sebenarnya pemerintahan yang kemudian apa yang baru ciri negara apa ciri negara tersebut? Demikian ada satu ini. Oke, kita Pak. Nah, sudah depan. Yang tahu tulis satu-satu ke depan. Nomor 3. Nomor 4. Yang mulia apa? Yang kalian tulis harus kalian bertanggung jawab. Kalau berikan penjelasan. Di mana? Nah, ciri ini ada nggak di Indonesia?
Ada nggak di Indonesia? Ada. Ya. Coba yang satu double itu kekuasaan negara. Langsung selesai. Ini tak boleh itu. Ini. Lagi? Ada. Ini kekuasaan dipegang oleh negara. Siapa yang kepala negara yang sebut? Atau dia itu apa? Nomor 2, pemerintahannya terbesar. Diketuai oleh pemerintahan yang terbesar yaitu presiden. Nomor 3, presiden satu konstitusi undang-undang. Keseluruhan sistem keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Nomor 4, pemilu satu terdiri dari kepala negara. Ini hari satu yang pertama yaitu hanya terdiri dari satu kepala negara. Artinya di dalam sebuah negara kesatuan mereka hanya akan dipimpin oleh seorang kepala negara. Kepala negara yang kepala pemerintah. Kita sama di mana? Di Indonesia itu kepala pemerintahan siapa? Kepala negaranya sama. Di tempat lain ada nggak kepala negara pemerintahan itu berbeda? Jangan jadi apa di Timor Leste kepala negara yang lain, kepala pemerintahannya. Di Jepang apalagi kepala negara, kepala pemerintahan ada, kaisar. Berbeda. Betul tidak? Kepala pemerintahan bukan kepala. Nah, untuk menjaga negara persatuan menjaga kesatuan negara itu banyak sekali tantangan ancaman. Apalagi dalam kondisi sekarang itu yang jadi kondisi sekarang ini setelah adanya pesta demokrasi. Apa pesta demokrasi yang baru dilaksanakan? Hah? Pesta demokrasi yang baru dilaksanakan di Indonesia apa? Tidak salah. Bisa tak ini menjadi ancaman? Jelaskan. Kenapa bisa menjadi ancaman? Karena perbedaan pendapat bisa menghasilkan perusahaan. Karena perbedaan pendapat, lagi karena perbedaan kepentingan, lagi perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan. Lagi terdapat perbedaan kepentingan. Janganlah jauh-jauh di dalam rumah tangga ada suami istri berbeda pilihan. Bisa itu enggak? Itu dalam laki dari masalah ini. Aku bilang tidak sama memilihnya. Ada enggak? Ada. Tapi namanya pesta jangan dijadikan itu perbedaan. Salah satu ciri khas negara kita ini adalah perbedaan yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita masih berbeda. Apa yang menjadi perbedaan di Bhinneka Tunggal Ika ini? Perbedaan budaya, perbedaan ras, suku, agama.
banyak perbedaan. Tapi itu aja ya, sekarang di Indonesia. Itulah menjadi suatu kekuatan. Berapa lama kita dijajah? Ayo, jangan lupa. 3 tahun. Kita tebak berapa lama kita dijajah? 3 tahun. 350 tahun, sampai ya? Ya. 350 tahun hitungan itu. Pada saat Belanda mulai datang ke Indonesia, berapa kira-kira? Apa ke 16 akhir? 16 akhir. Karena dia punya kekuatan perang yang hebat pada saat itu. Sekarang kekuatan Belanda dengan kekuatan Indonesia tinggi mana? Indonesia punya tinggi maklar. Berdasarkan nomor kita nomor 15. Data itu nomor 18, Australia nomor 16. Masih kita lebih tinggi. Karena kita naik lagi pada 13. Di luar cuma clear ya. Kalau clear kita ada apa gitu. Nah, oke. Sekarang Bapak minta kalian masing-masing individu mencatat apa yang menjadi tantangan dan yang menjadi ancaman dari kaum lain yang luar bisa dicatat. Ancaman dan tantangan negara Indonesia ke depan. Minimal satu orang ya, dia satu tantangan makna. Di luar dari yang tadi ya, udah itu. Kepentingan sama. Jadi ancaman dan tantangan. Soalnya bukan ancaman dan tantangan NKRI ke depan. Ya. Jelas? Jelas. Minimal 5. Jelas? Oke, lanjut.